Bapak Jaksa Agung, Tuan ST Burhanuddin. Anda pernah berjanji menegakkan integritas jaksa. Bahkan Anda menyatakan menyuruh mundur keluar jaksa yang tidak berintegritas, ya kan? Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Tuan Emil Wan Ridwan, saya menyampaikan bahwa pernah terjadi kejahatan hukum yang dilakukan oleh kantor institusi Anda di masa sebelumnya. Di saat ini tuan-tuan punya kewenangan untuk memperbaiki, atau kalian bagian dari hilangnya kepercayaan publik itu. Kasus saya yang wajib Anda periksa adalah Waris Sadono yang saat itu menjabat Kejat di Kalbar. Atau tuan-tuan takut semua kepadanya. Serta Julian Toro yang saat ini telah dipromosikan oleh Tuan ST Burhanuddin menjadi Kejari di Maluku Utara. Jika tuan-tuan belum tahu apa yang mereka lakukan kepada diri saya akan sampaikan. Yang pertama, dari awal surat dakwaan, tuntutan hingga putusan PK, terbukti saya tidak menerima aliran uang korupsi seperak. Lebih miris lagi, sudah hampir 10 tahun rekening perbankan saya itu diblokir oleh pihak Anda. Tanpa ada selembar surat berita acara penyitaan. Itu pemblokiran ilegal. Kalian tuan-tuan mau bilang apa? Apakah juga seperti Julian Toro selaku jaksa yang menyatakan tidak pernah memblokir? Kedua, adakah dasar hukum pengecualian bahwa perhitungan kerugian negara boleh dan diizinkan menghitung sendiri, sementara hasil audit investigatif menyatakan tidak ada kerugian negara? Kalian dengan sangat jelas telah melanggar aturan. Pelanggaran ini dilakukan oleh institusi kejaksaan tinggi. Tidak mungkin secara personal. Yang ketiga, itu dengan sangat jelas berdasarkan alat bukti bahwa pihak pabrikan pupuk PT Faminda Jawa Timur telah menerima uang negara dan justru mereka telah dengan sengaja memalsukan pupuk dari kandungan yang ditentukan 15% namun diproduksi menjadi 0,0 sekian persen. Tragisnya, tidak ada selembar berita acara pemeriksaan kepada pabrik pupuk tersebut dan tidak pernah dihadirkan di persidangan, apalagi menjadi tersangka. Anda, tuan-tuan semua tahu hukum. Jika seseorang menggunakan uang pribadi saja memproduksi dan menjual pupuk palsu itu merupakan pelanggaran pidana tentang Undang-Undang Budidaya Tanaman serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini ada apa? Mengapa tuan-tuan jaksa diam selama hampir 10 tahun ini? Yang keempat, wahai tuan-tuan jaksa, sesuai alat bukti di dalam berkas perkara serta kesaksian 2 orang menyatakan bahwa dokumen lelang itu palsu, tetapi tidak ada penyitaan dokumen yang dinyatakan palsu tersebut atau mencari siapa pemalsunya. Apalagi dibahas di persidangan, tidak pernah didalami. Sudah sangat jelas, kalian jaksa dan hakim sengaja menyembunyikan hal ini untuk dasar menuduh saya bersalah. Kalian apa tahu hukum, apalagi tindakan pemalsuan dokumen negara. Itu merupakan pelanggaran terhadap KUHP pasal 263 atau Undang-Undang nomor 1 2013 pasal 391 sampai dengan 400. Bahkan termasuk di dalam delik terkualifikasi. Yang kelima, saat itu Kejati Kalbar, keberpihakan dan ketidakadilan itu sudah sangat jelas. Bayangkan, ini juga sesuai alat bukti. Kepala Dinas Pertanian Kalbar menerbitkan surat keputusan terbentuknya tim verifikasi yang tugasnya mencari rekanan. Gila nggak tuh? Itu tidak ada dan jelas melanggar peraturan barang dan jasa. Tetapi tidak merupakan pelanggaran pidana dan tidak merupakan tindakan yang mengindikasikan korupsi sistemik di internal. Nomor 6. Pelaku utama, tersangka, terdakwa, terpidana diberikan justice kolaborator sehingga hukuman pidananya direduksi separuhnya. Pemberian itu ilegal secara sembunyi-sembunyi. Ditambah lagi pelaku utama itu diizinkan berangkat ke luar negeri, sementara tersangka yang lainnya sudah 3 bulan mendekam di penjara. Tindakan ini apakah bisa hanya satu orang jaksa yang mengeksekusinya? Tentu tidak. Waris Sadono itu harus bertanggung jawab. Yang ketujuh, bukti petunjuk berupa transkrip rekaman percakapan antara saya dan seseorang kurir tentang terjadinya suap pemberian uang dari kepala dinas kepada jaksa hakim dan panitera. Dan inilah muara rusaknya proses hukum. Itu baru 7 bukti pelanggaran yang dilakukan justru oleh penegak hukum. Jumlahnya ada 30 pelanggaran. Dan semua itu saya dijadikan tumbal. Kalian mengkriminalisasi saya. Jahat kalian itu. Semua yang saya sampaikan itu merupakan fakta hukum, memiliki alat bukti. Mengapa tuan-tuan diam? Ada apa? Ingat loh, Anda penegak hukum. Nanti hari ini dan besok kalian akan menangkapi orang lagi atas tuduhan pelanggaran pidana, korupsi dan lain-lain. Apakah kejadian kepada saya akan kalian ulang lagi karena suksesi atas semua perbuatan jahat kalian yang saling tutup menutupi? Kasus ini
dengan sangat jelas sesuai alat bukti. Saya seorang ketua panitia lelang yang menolak melelangkan karena saya sadar ini bentuk korupsi sistemik. Kemudian saya dipaksa oleh institusi melalui nota dinas resmi yang sudah menetapkan siapa rekanan yang dipilih oleh tim verifikasi. Justru dokumen lelang untuk pengurusan pembayaran serta jaminan uang muka itu dipalsukan. Kemudian terjadi persekongkolan jahat atas kualitas pupuk. Nasibnya diperiksa oleh auditor, terbongkarlah semua. Buruknya, proses hukum justru melindungi semua pelaku kejahatan yang sesungguhnya dan telah mengorbankan pihak yang tidak bersalah. Kalian tidak kasihan dengan para jaksa yang baik. Kalianlah yang justru merusak wibawa korp kalian. Seharusnya kalau kalian mau cari duit sebagai jaksa, tidak dengan melakukan mengkriminalisasi, tidak menumbalkan orang yang tidak bersalah, apalagi mempermainkan hukum. Ini bukan video terakhir. Dengan hormat, Tuan ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung, tanggapi surat pengaduan saya dan periksa Waring Sadono dan Juliantoro secara profesional. Saya dan jutaan masyarakat Indonesia menanti janji Tuan. Kepada Haji Erin, 25 tahun saya bekerja demi Anda. Anda tahu benar sifat saya. Bahkan semua karyawan dinas pertanian tahu apakah saya seorang staf yang korup. Kepada Juliantoro, dari detik pertama Anda melihat saya yakin Anda sudah tahu siapa saya. Apakah saya layak jadi tersangka? Kalian berdua, mengapa demi uang tega menjadikan saya tumbal? Inilah bayaran yang Tuhan berikan kepada Anda.